beberapa jenis syafaat yang disebutkan dalam dalil-dalil. Dalam kitab ini disebutkan secara ringkas. Yang pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat agung, wahia syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ahlil mauqif an yaqdiyallahu bainahum. Ini bagi orang-orang yang dikumpulkan nanti di padang mahsyar agar Allah segera memutuskan nasib mereka, mengadili mereka. Kita sudah sebutkan hadisnya, manusia dalam kesusahan, tenggelam bahkan dalam keringatnya, dan satu hari di padang mahsyar itu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari kadarnya, dan hari itu hanya ada satu hari, 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun manusia dalam keadaan susah. Maka ketika ditegakkan syafaat uzma ini, bahkan orang-orang kafir memuji Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad menyelamatkan mereka dari kesusahan menunggu penantian yang panjang itu menyiksa. Kemudian yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi qaumin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Ada syafaat bagi orang-orang yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Banyak para ulama dalam syarah al-aqidah al-wasatiyah, mereka inilah yang disebut sebagai penghuni a'raf. Ada sebuah tempat namanya Al-A'raf, antara surga dan neraka. Disitulah mereka orang-orang yang ketika ditimbang amal solehnya pakpok gitu ya, sama berat antara kebaikan dan keburukannya. Ini manusia yang paling menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena tinggal satu pahala lagi, satu kebaikan lagi, dia akan melenggang ke surga. Tapi ternyata ditunda, masuknya mereka ke dalam surga ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masa dan waktu yang hanya Allah yang tahu. Mereka melihat teman-teman mereka di bawah di neraka, mereka melihat juga teman-teman mereka masuk lebih dulu ke surga. Sampai ada suratnya khusus, surat Al-A'raf. Nah, mereka masuk ke dalam surga pada akhirnya itu berkat syafaat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Fayashfa'u fihim an yadkhulul jannah. Nabi memberikan syafaat kepada mereka ahlul A'raf ini untuk masuk ke dalam surga. Ada jenis yang ketiga, syafa'atuhu fi aqwamin istahaqqun nar alla yadkhuluha. Ada orang-orang yang dia berhak sebenarnya untuk masuk neraka, amal keburukannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya. Dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang, tapi berkat syafaat beliau alaihi salatu wassalam, dia tidak jadi masuk neraka. Istahaqqun nar, mereka berhak masuk neraka, tapi setelah mendapatkan syafaat la yadkhuluha, mereka tidak jadi memasuki neraka. Betapa bahagianya ya, betapa gembiranya ini orang yang seperti ini di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati ahli jannah fil jannah. Ini syafaat bagi penduduk surga. Ternyata penduduk surga yang sudah masuk surga itu masih butuh syafaat. Syafaat untuk dinaikkan derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Yang kelima, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin an yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini dijelaskan dalam hadis asy-syafa'atul uzma yang panjang. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin memberikan syafaat, salah satu yang diberikan syafaat ketika itu adalah sebagian di antara umat beliau, semoga Allah menjadikan kita di antara mereka, sebagian di antara umat beliau untuk masuk surga lebih dulu tanpa hisab. Dan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Syekh Shalih Sindi menjelaskan, mereka ini orang-orang yang tidak melintasi sirat, tidak perlu menyeberangi jembatan, mereka lebih dulu masuk ke dalam surga di saat manusia sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu 50.000 tahun, satu hari 50.000 tahun, dan itu berkat syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adzab amman kana yastahiquhu. Syafaat beliau bagi orang-orang yang berhak untuk diazab di neraka agar azabnya diringankan. Ka syafa'atihi fi 'ammihi Abi Thalib, seperti syafaat beliau untuk paman beliau Abu Thalib. Tapi ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa syafaat ini diberikan oleh mukmin yang lain selain beliau. Ini satu-satunya syafaat untuk orang kafir, pengecualian, pengkhususan. Disebutkan dalam hadis, Abu Thalib ini di kedua telapak kakinya jamratun minan nar yaghli minha dimaghuhu, dibakar kedua telapak kakinya, kemudian dia berada di neraka yang paling dangkal, tapi kepalanya mendidih selama-lamanya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketujuh, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli jannah an yu'dzana lahum bidukhulil jannah. Nah, ini juga khusus bagi beliau. Syafaat
untuk dibukanya pintu surga. Kemudian ahlul jannah berhak masuk surga, bisa masuk surga. Insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi setelah orang-orang munafik, orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, penyembah selain Allah, mereka masuk ke dalam neraka, yang tersisa adalah orang-orang beriman yang akan menyeberangi sirat. Yang selamat menyeberangi sirat akan ditempatkan di sebuah tempat, disebutkan dalam hadis namanya qantarah. Di situ akan ada hisab yang terakhir untuk menghilangkan ghil, rasa dengki dan hasad dari hati orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut hasad, dengki dari dalam hati-hati mereka. Ya, ada kisos yang terakhir di situ antara orang-orang beriman yang nantinya mereka akan masuk surga dalam kondisi hati mereka sudah bersih dari kedengkian. Mereka menunggu untuk dibukakan pintu surga. Disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW kembali minta izin kepada Allah untuk dibukakan pintu surga. Belum ahlul jannah memasuki surga, belum umat-umat terdahulu berhak memasuki surga sebelum pintu surga dibukakan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga ini dikategorikan oleh para ulama sebagai syafaat yang khusus bagi beliau. Jadi ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang sifatnya umum. Syafaat yang khusus itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad, seperti syafaat beliau untuk paman beliau yang mati kafir, yaitu Abu Talib. Syafaat uzma untuk dimulainya peradilan untuk segenap manusia. Termasuk yang sifatnya khusus adalah syafaat untuk dibukanya pintu surga. Kemudian yang kedelapan, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-kaba'ir min ummatihi mimman dakhala an-nara an yakhruja minha. Syafaat beliau bagi pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umat beliau yang masuk ke dalam neraka, agar mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya, di antara 8 jenis syafaat ini, sekali lagi ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Yang umum itu berlaku bagi para malaikat, para nabi dan rasul yang lain dan orang-orang soleh. Adapun yang khusus maka khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil anwa' minha ma huwa khasun bin nabi. Semua jenis syafaat yang kita sebutkan tadi ada yang khusus bagi Nabi, seperti kasyafa'atil uzma, syafaat uzma untuk dimulainya peradilan bagi segenap manusia. Wa syafa'atuhu fi ammihi Abi Talib, syafaat beliau untuk paman beliau Abu Talib. Wa syafa'atuhu fi ahlil jannah an yadkhuluha, syafaat beliau untuk dibukanya pintu surga sehingga orang-orang mukmin bisa masuk ke dalam surga. Wa minha ma yusyarikuhu fiha ghairuh. Di antaranya juga ada syafaat-syafaat yang bisa diberikan oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam, minal anbiya'i was salihin, dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Kasyafa'ah fi ahlil kaba'ir, seperti syafaat kepada pelaku dosa-dosa besar. Ini bisa diberikan oleh orang-orang saleh, bisa selain nabi dan rasul, bahkan selain malaikat. Wa ghairiha minal anwa'il ukhra, dan syafaat-syafaat jenis yang lainnya itu bisa diberikan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi sebagai bentuk kemuliaan. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan keistimewaan bisa memberikan syafaat.